Ini angkutan umum atau gimana, Bu? Atau mobil sendiri? Oh, mobil sendiri ya. Mantap. Hati-hati ya, Bu. Tapi mobilnya masih bagus, masih bersih. Keren. Dadah, halo. Sarangeo. Oh, tisu paseo. Tisu paseo. Mantap ya. Ya inilah warga Indonesia tuh baik-baik. Jadi ramah-ramah. Nah ini ibu-ibu udah kayak ibu-ibu kita sendiri ya. Kita doain aja ibu-ibu ini sehat. Dan ini adik-adik ini calon generasi penerus bangsa ya, yang akan memimpin nanti ya. Kalau udah besar, mereka udah dewasa. Mantap. Jadi kita lewat mana ini? Oh, kita kiri. Oke, salah jalur, kita lewat kiri. Sambil lihat map. Dan kita akan lanjut ke poin kedua, bagaimana cara mendapatkan sponsor. Let's go. Halo dulur-dulur, ketemu lagi bersama saya Rocky Lumintang. Dan saat ini saya akan membahas bagaimana caranya mendapatkan sponsor menurut saya ya. Ya karena saya ngomong jadi menurut saya ya. Ya ini menurut pengalaman saya teman-teman. Jadi gini, banyak sekali pertanyaan yang ada pada saya WA maupun DM Instagram, baik yang kenal maupun nggak kenal, banyak sekali. Nah daripada saya jawab satu-satu, lebih baik saya share video ini berbagi untuk kalian semua. Semoga bermanfaat ya. Jadi yang pertama adalah punya sosmed. Penting sekali punya sosmed, Instagram, Facebook, atau Twitter ya. Kalau saya sih cuma punya Instagram dan Facebook aja. Menurut saya itu udah cukup. Dan mungkin yang sekarang yang lagi rame TikTok ya, tapi saya belum begitu bermain di situ. Jadi isi Instagramnya pun juga teman-teman harus perhatikan. Jadi jangan Instagram itu isinya yang galau-galau atau mungkin sindir menyindir gitu, jangan ya. Kalau kalian mau bergerak di otomotif, di dunia motor, ya isilah Instagram kalian dengan kutit-kutit atau foto-foto motor, video-video motor. Misalkan kalian pengen di musik, ya isilah dengan musik, dengan mungkin alat-alat musik, atau dengan video-video kalian bermain musik, seperti itu. Nah, karena ini berbicara mengenai touring saya, berarti kan tentang touring, ya kalau saya sendiri pribadi, di Instagram saya kebanyakan tentang video motor. Jadi ketika saya naik motor, saya bikin video kecil-kecilan, tapi yang kualitasnya juga oke ya. Kualitas oke, audionya juga oke, jadi orang ngelihatnya tuh oke. Nah, untuk itu kalian harus belajar ngedit. Tapi kalau kalian belum bisa ngedit, ya cobalah memakai jasa editor ya. Banyak kok sekarang jasa-jasa editor, videographer atau editor ya. Seperti itu. Jadi isi-isinya yang ada di Instagram kalian harus yang keren. Dan disapa. Orang-orang sini tuh baik-baik. Jadi dari tadi saya disapa sama mereka ya. Gak apa-apa. Itulah Indonesia, keren. Jadi sosmed itu penting, dan yang nggak kalah pentingnya juga mungkin kalian punya komunitas. Jadi ketika kalian punya sosmed dan itu isi-isinya juga tentang popdar, popsan, touring bersama komunitas, dan komunitas kalian itu bisa banyak, artinya di situ nilai plus teman-teman. Sponsor juga akan melihat, oh ternyata ini orang banyak juga gitu komunitasnya, temennya gitu. Itu nilai plus buat sponsor. Dan juga mulailah sekarang punya konten YouTube ya, channel YouTube maksud saya, channel YouTube, dan buat konten di Instagram. Nah, channel YouTube tuh penting. Kenapa penting? Karena di YouTube kan sekarang juga banyak orang yang sudah mungkin jarang melihat TV ya.
tapi lebih beralih ke YouTube. Nah, sekarang ini banyak sekali YouTuber bermunculan. Nah, itu dia, sponsor juga sangat menilai dari situ. Ketika kalian punya channel YouTube, itu akan sangat menjadi pertimbangan. Nah, ketika channel YouTube Anda juga kualitasnya oke, audionya oke, karena gini, orang nonton itu kan nggak cuma melihat, tapi juga mendengar. Kalau misalkan contoh ya, banyak sekarang nih yang orang mungkin menurut saya mungkin agak sedikit asal-asalan gitu ya, hanya nge-shoot pakai handphone, terus gerak shaking gitu ya, terus gerakannya kan bikin orang jadi akhirnya sakit ngelihatnya, pusing gitu kan. Terus mungkin suara-suara angin, noise banyak yang masuk, jadi kita juga mau dengerin nggak enak. Terus tidak dikasih background musik yang oke, audio yang oke, itu jadi kurang. Nah, jadi sebaiknya ketika Anda punya channel YouTube, untuk audio itu diperhatikan. Background musiknya juga jangan sampai musiknya yang musik-musik keras atau musik yang kurang enak didengar. Kasih musik-musik yang pas. Dan mungkin ketika ada narasi atau pengisi suara di situ di video Anda, suara itu akan terdengar, penjelasan itu terdengar gitu. Jadi musiknya juga harus balance ya. Kalian tuh harus perhatikan di situ, dan juga editing video itu juga harus diperhatikan, transisinya bukan harus keren, harus mewah, tapi transisinya paling nggak diperhatikan. Misalkan ada musiknya, ya dipasin sama musiknya, di transisi itu dipasin. Tapi kalau misalkan pas nggak ada background musiknya, mungkin transisi bisa dibuat yang pemenggalan atau pemotongannya. Maksudnya gini, nggak asal aja nanti ini udah lewat, ada objek yang nggak penting, baru kalian potong. Mending sebelum ada objek yang nggak penting, langsung potong aja, langsung cut aja, langsung ganti view yang lain atau footage yang lain itu. Nah, terus juga di channel YouTube itu diperhatikan ya. Jadi kalau misalkan ada logonya kalian, atau ada opening, closingnya juga sekarang diperhatikan. Nah, ketika sponsor melihat itu semua, itu akan jadi pertimbangan bagi sponsor, dan Anda akan mendapatkan sponsor. Dan ketika itu semua Anda punya, Anda tinggal mengajukan ke sponsor. Mengajukan melalui apa? Misalkan mengajukan lewat proposal. Hubungi dulu sponsor yang ingin Anda tuju, buatlah proposal perjalanan. Jadi misalkan dari Surabaya, kayak kemarin touring saya dari Surabaya ke Sabang, saya mau berapa hari, saya mau kemana aja, dan butuh bensin berapa, itu ditulis di sponsor. Dan motor yang mau dipakai apa aja, motor apa, terus jenisnya apa, kenapa pakai motor, ini dijelaskan semua di proposal. Butuh biaya berapa dan benefitnya apa untuk sponsor. Ketika itu semua udah jelas, baru kita ajukan ke sponsor tersebut. Kita cari kontak personnya, kita hubungi, kita bisa kirim melalui email, seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan dan cukup berhasil, teman-teman. Tapi dari sekarang pun saya tidak hanya berhenti sampai di sini, saya masih harus terus belajar bagaimana bisa lebih baik lagi, dan syukur-syukur bisa lebih bermanfaat bagi sponsor yang bekerja sama dengan saya. Jadi seperti itu. Jadi saya bisa ulangi lagi, sosmed itu penting, sosmednya diperhatikan, channel YouTube, dan kalau udah punya itu semua, tinggal bikin proposal. Oke? Semoga bermanfaat. Salam mantap. Oke, dan saat ini kita memasuki sharing yang poin yang ketiga ya. Kenapa memilih menjadi solo rider? Ya, kalau boleh dibilang karena lebih bebas ya dalam setiap menentukan keputusan yang mau kita lakukan.
Misalnya berapa lama kita mau touring. Kalau sendirian kan kita bebas, mau seminggu, mau 2 minggu, atau 2 bulan, atau 3 bulan, bebas. Tapi kalau rame-rame atau berdua bertiga aja, udah pasti kan harus mencocokkan waktu atau jadwal. Lalu kita mau kemana aja juga kita kan bebas. Misalkan di tengah perjalanan kita capek, kita mau berhenti kapan aja kita bebas. Atau kita masih mau lanjut. Karena kalau misalkan kita rombongan atau sama komunitas kan, kadang kita belum pengen berhenti, tapi komunitas orang-orang yang teman-teman kita mungkin pengen mampir ke sini gitu. Jadi kan ya itulah, jadi lebih bebas sendiri. Gitu. Dan kalau misalkan kita sendirian kan juga mungkin mau mampir ke rumah saudara yang kita lewati di sini, ternyata ada saudara kita nggak sungkan sama teman-teman kita gitu. Jadi bebas, lebih bebas aja. Dan mungkin sensasinya juga beda ya, karena kadang ada rasa takut, khawatir karena sendirian, apa-apa melakukannya sendirian. Tapi ketika sudah melewati itu semua, rasanya lega banget dan rasanya kayak puas banget. Nah itulah mungkin sensasinya, dan mungkin bisa dibilang ada kepuasan tersendiri. Nah beberapa yang saya jelasin tadi mungkin bisa dibilang itu suka atau kelebihannya menjadi solo rider. Nah berikut mungkin duka atau kekurangannya. Ya sebenarnya nggak jauh seperti yang saya jelaskan di atas. Dukanya atau kekurangannya ya karena kita sendirian. Kalau orang lihat kan, sendirian pasti bosen. Ya kalau dibilang bosen enggak juga sih, karena apa ya, saya sangat menikmati perjalanan yang saya lalui. View-view yang mungkin belum pernah saya lihat itu sudah mengobati rasa bosan saya sebenarnya. Dan kalau dibilang bosan, sekarang kita kan sudah ada teknologi yang keren banget. Ada namanya intercom. Itu di helm kita kan ada speakernya, ada mic-nya, mikrofonnya. Jadi speaker itu kan kita juga bisa mendengar musik. Dan bahkan kalau kita ketemu biker, kita bisa saling ngobrol. Kalau biker itu juga pakai intercom, kita bisa komunikasi di jalan. Nah, lalu kita juga bisa telepon. Kalau pakai intercom kan kita nggak harus lihat handphonenya. Begitu. Jadi bisa dibilang aman. Kalau kita telepon sambil melihat handphone tuh bahaya. Karena kan handphone kita kan kita taruh di phone holder ya, yang ada di motor kita. Kita juga kadang sesekali bisa video call sama temen atau sama keluarga kita. Jadi ya nggak akan bosen gitu loh dengerin musik gitu. Jadi kalau dibilang dukanya atau kekurangannya sendirian, ya mungkin iya sendirian, tapi itu nggak jadi masalah buat saya gitu. Lalu mungkin melewati jalan yang sepi sendirian, ya kadang mungkin ada rasa takut, khawatir. Ya kayak saya jelasin pertama tadi di awal, yang mungkin itu akhirnya menjadi suatu kelebihan buat saya. Karena apa? Ada kepuasan tersendiri. Jadi ketika saya melewati jalan sendirian, di jalanan itu yang sepi, ya mohon maaf ya, kadang kan jalur kita tuh ada yang jalur katanya rawan begal lah segala macem. Dan mungkin kalau nggak begal ya apa, mistis. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah saya tidak pernah minta-minta, ya tidak mengalami hal itu. Karena saya cuman berkeyakinan kalau saya melalui jalur ini dengan attitude yang baik, dengan niat yang baik, pasti semuanya akan baik-baik saja. Jadi ketika saya sendirian, mungkin ketika saya, ya ini sharing sedikit, ketika saya melewati jalan yang sepi atau mungkin ada orang di sana sama-sama naik motor, warga mungkin, saya lebih memilih menyapa mereka. Mungkin bunyikan klakson sambil menundukkan kepala begitu. Akhirnya mereka lebih respect gitu. Jadi aman. Tapi ya tetap ya teman-teman, kalau misalkan ada biker setempat yang bilang ini jalur rawan, ya baiknya
jangan riding malam, ya udah patuhi aja, ikuti aja jalur seperti itu, berarti harus dilalui di pagi hari atau siang hari. Begitu. Jadi mungkin ya bisa dibilang dukanya atau kekurangannya karena sendirian ketika mengalami rasa takut atau khawatir. Nah, yang ketiga mungkin berjalan atau melakukan apa-apa sendirian. Jadi melakukan apa-apa tuh contohnya gini, saya pernah di Sumatera Utara pas arah pulang di Sidikalang tuh saya kepleset, jatuh. Ya sepi, untungnya sepi, jadi nggak ada kendaraan dari arah depan saya maupun yang di belakang saya. Jadi itu duka, mungkin bisa dibilang duka karena apa ya, saya berdiri sendiri dengan kondisi agak pincang-pincang, lalu berdirikan motor saya juga sendirian gitu. Kalau dibilang sedih ya mungkin sedih, tapi kalau dibilang balik lagi, kalau kita berpikir positif itu seru teman-teman, mengasihkan gitu. Jadi ya mungkin bisa dibilang dukanya seperti itu, tapi bisa jadi dukanya itu menjadi semangat kita, menjadi motivasi kita, dan bahkan malah menjadi suatu sensasi buat kita. Begitu teman-teman. Ya mungkin ini aja poin-poin yang bisa saya sharing kepada teman-teman hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Ayo, kapan adventure, touring, gak usah takut jadi solo rider. Ataupun teman-teman mau touring rame-rame juga, ayo monggo, gak apa-apa. Pokoknya tetap safety riding, jaga attitude kalian di jalan, menjadi teladan ketika Anda berkendara. Begitu teman-teman. Semangat, salam seduluran. Thank you.